wabarakatuh. Hai sahabat pintar, selamat datang di Alpha Family Channel. Hari ini kita akan belajar sejarah tentang seorang wanita hebat dari masa perjuangan Indonesia. Namanya adalah Nyi Ageng Serang, seorang pemimpin, pejuang, dan tokoh inspiratif dari Jawa Tengah. Yuk kita mulai petualangan sejarah kita kali ini. Perjalanan kali ini kita akan belajar dan bermain sekaligus berziarah menuju makam salah satu pahlawan nasional, Nyi Ageng Serang. Untuk mencapainya, kita akan menyusuri jalan yang unik dan penuh keindahan. Jalan yang berada di pinggir sungai mengantar kita melalui hamparan sawah hijau, pepohonan yang rindang, serta suara gemericik air yang menenangkan hati. Pagi ini sungguh sangat cerah, udara yang segar, kicau burung yang bersaut-sautan, dan langit yang cerah membersamai perjalanan kami menuju ke sana. Pemandangan di sepanjang perjalanan benar-benar memanjakan mata. Di kejauhan, bukit-bukit kecil dan awan yang berarak menambah kesan magis, seakan kita sedang berjalan dalam lorong waktu menuju masa perjuangan beliau. Nyi Ageng Serang lahir di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah pada tahun 1752 dan wafat tahun 1828 dan dimakamkan di Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu berada sebelah utara kota Yogyakarta di sekitar pegunungan Menoreh. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan tangguh yang ikut berjuang melawan penjajahan Belanda di masa lalu. Uniknya, perjuangan beliau tidak hanya menggunakan kekuatan, tapi juga strategi dan kecerdasan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, kita akan makan siang terlebih dahulu di warung makan Mbah Sri dengan hidangan yang legendarisnya, yaitu mangut ikan wader. Warung ini legendaris banget karena punya menu andalan yang bikin nagih, yaitu mangut ikan wader duri lunak. Masakan di sini masih diolah dengan tradisional sehingga menambah cita rasa masakannya. Rasanya gurih banget, apalagi disantap dengan nasi hangat dan beraneka lalapan segar. Nendang banget. Tak hanya mangut ikan wader, di sini juga masih banyak beragam makanan lain, seperti mangut lele, buntil, pecel, aneka gorengan, dan sayur yang semuanya sangat menggugah selera. Tenang, harganya pun sangat terjangkau, sekitar Rp25.000 per porsinya. Konon, ikan wader dari Sungai Progo ini punya rasa khas yang berbeda. Mungkin karena aliran airnya yang jernih dan alami. Mbah Sri sendiri sudah berjualan puluhan tahun. Resepnya turun-temurun. Sambil makan, kita bisa membayangkan dulu para pejuang mungkin singgah di pinggir sungai seperti ini, makan seadanya, lalu kembali berjuang. Nah, buat sahabat pintar yang sedang berkunjung ke daerah sini, jangan lupa mampir dan cobain ya. Dijamin rasanya seberani perjuangan Nyai Ageng Serang. Lokasinya berada di Jalan Nanggulan Mendut, Banjarharjo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, yang tidak jauh dari makam Nyi Ageng Serang. Setelah kenyang, kami pun segera melanjutkan perjalanan kembali. Nyi Ageng Serang lahir dengan nama Raden Ajeng Kustiah
Wulaningsih Retno Edi pada tahun 1752 di Serang, sebuah daerah di Jawa Tengah. Ia adalah putri dari Pangeran Natapraja, seorang penguasa Serang. Sejak kecil, ia sudah diajarkan ilmu kepemimpinan, strategi, dan agama. Walau perempuan, Kustiah kecil tidak tinggal diam. Ia sering menyaksikan ayahnya melatih prajurit dan memimpin rakyat. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan sangat mencintai tanah air. Meskipun merupakan putri bangsawan, ia dikenal dekat dengan rakyat. Setelah dewasa, ia juga tampil sebagai salah satu panglima perang untuk melawan penjajah. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaan dan menindas rakyat, keluarga Nyi Ageng Serang tidak tinggal diam. Setelah ayahnya wafat, beliau mengambil alih kepemimpinan dan bergelar Nyi Ageng Serang. Ia memimpin pasukan untuk membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Setelah menempuh perjalanan menyusuri pinggir sungai yang indah, kita akhirnya tiba di sebuah tempat yang penuh makna sejarah. Makam Nyai Ageng Serang. Kini kita telah tiba di makam beliau. Suasana di sini begitu hening. Angin berhembus pelan, membawa aroma dedaunan dan bunga-bunga yang mekar di sekitar makam. Pepohonan besar menaungi area ini, memberikan keteduhan, seolah ikut menjaga peristirahatan sang pahlawan. Setelah meminta izin kepada sang juru kunci makam tersebut, kami diizinkan untuk masuk ke dalam makam untuk berziarah. Sebelum kami memasuki makam Nyi Ageng Serang, kami pun mensucikan diri terlebih dahulu. Sebelum memasuki lokasi makam, tak lupa kami mengucapkan salam sebagai penghormatan terhadap para almarhum. Hal tersebut juga merupakan wujud menjunjung sopan santun dan tata krama. Bangunan makamnya sederhana namun kokoh, bercat hijau dengan gapura kecil di pintu masuknya. Di dalamnya terhampar tikar untuk para peziarah yang ingin duduk berdoa. Sesekali terdengar suara gemericik air dari saluran kecil di dekat area makam, menambah kesejukan suasana. Burung-burung berkicau dari kejauhan, seakan ikut mengiringi ziarah kita hari ini. Bunga-bunga segar tersusun rapi di atas nisan sebagai tanda penghormatan dari para pengunjung. Kami pun sejenak tertunduk dan turut mendoakan beliau yang telah berjasa besar dalam berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini. Di tempat inilah Nyai Ageng Serang, pahlawan wanita yang berjuang dengan keberanian dan kecerdasan luar biasa, bersemayam untuk selamanya. Mengunjungi makam ini bukan hanya sebuah perjalanan, tetapi juga perjalanan hati, mengingatkan kita akan pengorbanan besar demi kemerdekaan negeri. Mari kita jaga warisan ini agar generasi mendatang tetap mengenal dan menghormati jasa-jasanya. Salah satu yang paling terkenal dari Nyai Ageng Serang adalah strategi perangnya yang kreatif. Tahukah kamu, ia menyamarkan pasukannya dengan alat pertanian seperti caping dan pacul agar tidak mudah dikenali Belanda. Selain itu, ia juga menggunakan alam sekitar sebagai bagian dari taktik perang. Pintar sekali. Pada 1755 sampai 1830, masyarakat belum mendengar arti emansipasi, di mana kedudukan wanita saat itu berbeda dengan sekarang. Namun, Nyi Ageng Serang berbeda. Ia merupakan seorang pejuang wanita yang maju melawan Belanda dalam Perang Diponegoro pada 1825 sampai 1830. Di masa itu,
sangat jarang ada perempuan yang memimpin pasukan. Tapi Nyai Ageng Serang membuktikan bahwa perempuan juga bisa kuat, bijaksana, dan berani. Dari kisah Nyai Ageng Serang, kita belajar banyak hal. Pentingnya semangat cinta tanah air. Kemudian, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Pentingnya cerdas dalam menghadapi masalah, kesetiaan dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Terima kasih sudah menemani petualangan sejarah kita hari ini. Semoga kisah Nyai Ageng Serang bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berani, cerdas, dan mencintai Indonesia. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, tulis komentar tentang pahlawan favorit kalian, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Alpha Family Channel. Belajar dan bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.